Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amara Silvi Cardona dengan NPM 2021020423, dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen Bapak Pengempu Hervin Yogi Pradikta MHI. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan instrumen dalam filsafat hukum Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijakan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Dan pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Sedangkan makna harfiah, syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, syar'ah, yasra'u, syar'an, wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasannya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan, kedua universal, ketiga menyeluruh, empat asli dan abadi, lima mudah serta menghilangkan kesusahan, enam memelihara maslahat manusia, tujuh keseimbangan, dan yang terakhir yang ke-8, hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Sedangkan pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara semantis, kata fikih bermakna faham al-ashisya al-dakikah, paham yang mendalam, mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut Islam adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih juga sering disebut dengan jurisprudensi. Ada pula pengertian tasyrik. Tasyrik adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyrik oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Dan syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyrik yang artinya terciptakan undang-undang yang membuat kaidah-kaidah tasyrik. Dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang disebut bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyrik syamawi, maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan tasyrik wad'i. Pengertian
yang sudah saya jelaskan tersebut memberikan pemahaman bahwa tasyrik merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyrik. Sebaliknya, tasyrik di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.